warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Rusman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan Kementerian Kesehatan Indonesia baru saja mengkonfirmasi melalui Wakil Menteri Kesehatan bahwa ada varian baru virus COVID yang berasal dari Inggris. Dan sebelumnya itu Gubernur Jawa Barat juga sudah mengkonfirmasi ada 2 warganya yang positif varian baru dari Inggris nih. Seperti apa sih varian baru Inggris ini dan apa dampaknya? Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seorang epidemiolog. Ini kelihatannya banyak yang favorit nih dengan epidemiolog satu ini, karena kalau saya menampilkan wawancaranya cukup banyak nonton nih. Dr. T. Fauzia Tiasuma. Assalamualaikum, Dr. Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ersul sehat? Alhamdulillah. Itu gimana aja? Memang sudah seperti apa yang dimaksud dengan varian baru dari Inggris nih? Dan katanya jumlahnya cukup banyak tuh ya. Iya, ini kan memang satu non-living organism virus COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini memang menarik sekali karena dalam 12 bulan tidak saja muncul varian baru sebetulnya. Jadi peneliti ini melalui modeling ya, modeling secara molecular biology itu sudah menghitung ada 4.000 varian, jadi bukan hanya varian yang sekarang ini sedang happening B1117 ini aja, tapi ada 4.000 varian. Artinya mutasinya luar biasa untuk SARS-CoV-2. Anda nggak salah data itu 4.000 varian. Itu banyak banget loh 4.000 itu. Ya. Iya, silahkan aja di googling ya, silahkan di Google. Ini memang hipotetikal, artinya kan tidak terus kemudian 4.000 itu dihitung satu demi satu, bukan gitu. Karena biasanya kan nanti dikonversi dengan temuan di lapangan. Ya, temuan di lapangannya kan udah banyak sekali. Ada B117, B1526 yang di US, kemudian B1351 yang di Afrika Selatan, kemudian di Jepang, Brazil B1427, 1429. Sebelumnya yang Oktober itu B1135 dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang sudah dilaporkan oleh para peneliti di setiap negara. Nah, kemudian dari itu semua dielaborasi, jadi hasilnya itu perkiraan itu variasi yang muncul itu ada 4.000 jenis mutasi. Nah, yang Inggris ini apa ceritanya? Khusus yang Inggris ini gimana ceritanya? Mereka kan memang dari sejak awal itu selalu memberikan data yang paling awal ya, dari sejak bulan Januari 2020 tahun lalu. Inggris rupanya kan memang memiliki tim khusus untuk melacak si SARS-CoV-2 ini, dan mereka selalu, saya perhatikan tuh mereka selalu memberikan data yang paling pertama. Itu Inggris. Artinya sih sebenarnya tidak istimewa, hanya karena mereka pertama aja. Untuk yang lain-lain ya, seperti sekali negara yang sudah melaporkan juga ada varian-varian yang mereka temukan, itu kan tidak terlalu populer karena kan mungkin tidak di-blast beritanya seperti UK punya ini. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu istimewa juga. Oke. Ketika kita sudah tahu. Pertanyaan banyak orang tentu saja, apakah varian ini lebih ganas, lebih berbahaya, dan kemudian cara menghadapinya juga berbeda? Iya, karena kalau kemudian kita bicara soal ribuan dan bukan hanya 1, 2, 3, maka kita menjadi tahu bahwa karakter dari virus satu ini memang luar biasa, sangat very unpredictable. Ini yang menarik ya. Artinya kita sampai dengan hari ini peta apakah virus ini kemudian salah satu dari 4.000 varian virus ini kemudian menjadi ganas atau tidak ganas, itu kan masih perlu kita katakanlah kita searching terus, kita teliti terus. Dan kemungkinan iya gitu. Kemungkinan ada 2 aja. Apakah variasi ini melemah dan apakah variasi yang terjadi itu menjadi mengganas. Karena pemasaknya ini laboratorium inkubasi tempat virus ini berkembang dan kemudian bermutasi itu kan menggunakan makhluk hidup yang sempurna, paling sempurna yaitu manusia. Nah, ini yang menarik. Jadi dia menggunakan manusia ini sebagai cangkang sekaligus tempat dia untuk tumbuh dan menyempurnakan dirinya. Artinya berarti si virus ini belum sempurna, sampai dengan 4.000 varian ini belum sempurna. Oke, Dr. Tifa. Orang kemudian bertanya-tanya, kalau ada varian baru, apakah kemudian vaksin yang sekarang sedang digalakkan pemerintah ini jadi efektif atau sebenarnya juga tetap tidak bisa mengejar perubahan-perubahan atau dari mutasi virus tadi? Ya,
saat ini kan kandidat vaksin itu ada 220 lebih yang sedang dikembangkan dan yang sudah mendapatkan approval secara parsial ya, artinya lokal dan WHO yang memberikan approval itu kan sampai dengan hari ini baru 7. Nah, kita bicara si 7 ini saja ya. Dari 7 itu kan ada sekian banyak model. Satu yang inactivated vaksin seperti yang sekarang sedang dijalankan di Indonesia, Sinovac, lalu Moderna, kemudian Pfizer, BioNTech, dan seterusnya, Gamaleya, dan seterusnya itu, mereka kan menggunakan tentu saja ya, pengembangan vaksin ini kan butuh waktu 1 tahun berarti. Karena mereka sama-sama memulai vaksin racing itu di Maret 2020. Nah, artinya berarti mereka menggunakan modal pengembangan itu dengan virus yang ditemukan di sebelumnya kan. Mereka panen, artinya mereka ambil, kemudian mereka panen di laboratorium itu kan berarti menggunakan virus yang pada saat itu ada. Nah, selama bulan Maret 2020 sampai dengan hari ini ada sekian ribu varian mutasi gitu. Nah, memang para peneliti di laboratorium masing-masing di pabrik-pabrik farmasi ini kan sampai bulan saya ikuti itu sampai bulan Desember 2020 kemarin itu masih mati-matian memberikan klaim ya bahwa walaupun variannya itu banyak gitu, tapi 99% itu masih kompatibel secara genetik dengan virus yang ditemukan kemudian mereka kembangkan menjadi vaksin gitu. Tapi ini kembali ya, pertaruhannya itu adalah pada ketika vaksin itu disebarluaskan. Pertaruhannya ada di situ. Apakah memang betul-betul efektif? Kita baru lihat tuh paling cepat itu sekitar 6 bulan dari sekarang. Apakah memang betul-betul efektif dalam eradikasi? Artinya sebenarnya dengan vaksin yang ada sekarang pun dan dengan varian yang ada, artinya jangan ngomong varian yang baru itu pun kita masih harus evaluasi apakah itu efektif atau tidak, gitu maksudnya? Iya, makanya ini pengertian-pengertian ini memang betul-betul sangat fundamental. Jadi satu, dari sekian ratus vaksin yang ada, ini semua adalah vaksin eksperimental. Vaksin yang baru lahir dari laboratorium dan baru dilakukan uji klinis sampai tahapan fase 3, yang 7 ini kan. Nah, ini semua kan belum teruji di lapangan. Kalau yang namanya uji klinis fase 3 itu, subjek penelitiannya walaupun manusia, itu kan mereka sangat dikondisikan. Mereka katakanlah sangat steril, ada kriteria inklusi dan eksklusi yang membuat subjek ini sangat steril, sangat tidak mencerminkan sebetulnya dengan kondisi real di lapangan, di mana vaksin itu nanti akan bertemu dengan variasi manusia yang luar biasa banyak. Nah, karena itulah maka nanti penting dilakukan uji yang disebut sebagai post marketing evaluation namanya PME, yang baru bisa dilaksanakan setelah 6 bulan. Dari situ ketahuan tuh apakah memang vaksin-vaksin yang sudah disebarkan, sudah diedarkan, sudah dijual ini memiliki titer antibodi yang diperlukan untuk menahan orang dari serangan virus yang sesungguhnya. Oke, jadi artinya seperti Pak Jokowi yang pertama kali mendapatkan suntik vaksin itu baru bisa terbukti beliau kebal atau tidak itu atau apa? Saya nggak ngerti istilahnya, bahasanya dalam istilah medis, itu baru 6 bulan kemudian begitu bisa dibuktikan. Ya, kalau kita bicara Pak Jokowi kan waktu itu disuntik dengan vaksin Sinovac ya. Yes. Nah, uji klinisnya jadi satu-satunya angka yang bisa kita pakai saat ini untuk membuktikan untuk menjadi dasar bagi kita menggunakan atau memilih vaksin adalah efektivitas di uji klinis fase 3. Nah, uji klinis fase 3 itu saya tidak mau menggunakan hasil dari yang dilakukan di Indonesia. Pertama karena sampai dengan hari ini kan belum keluar hasil uji klinis. Maka saya menggunakan yang dari Brazil. Dari Brazil, Sinovac itu memberikan efektivitas 50,4%. Artinya apa? Artinya katakanlah dari 100 orang yang divaksin Sinovac, ada 50 orang yang menghasilkan efektivitas, ada 50 orang yang tidak menghasilkan apapun. Nah, sekarang Pak Jokowi ini belum tahu kita apakah beliau termasuk orang yang efektif, apakah beliau termasuk orang yang gagal. Itu kita belum tahu nih. Kalau mau diuji sih sebenarnya titer antibodinya Pak Jokowi silahkan diperiksa di laboratorium dan itu sangat mudah. Apakah titer antibodi yang dihasilkan dengan 2 kali penyuntikan itu menghasilkan antibodi yang diharapkan atau tidak? Kenapa Anda? Tapi jangan lupa ya. Ya, silakan.
Jangan lupa ya, Pak Jokowi harus suntik lagi 6 bulan lagi ya, jangan lupa itu. Yang ketiga karena kan ya? memang begitu. 3 kali ya? Bukan. Jadi vaksin ini semuanya sepakat bahwa mereka harus di booster setiap 6 bulan sekali. Semua vaksin, nggak cuma Sinovac. Oke. Iya, maka jangan lupa nanti Pak Jokowi Januari, nanti Juli beliau harus vaksin lagi booster. Oke. Nah, kenapa Anda tidak mau menggunakan data di Indonesia dan menggunakan data Brazil? Kan kalau nggak salah berdasarkan data dari dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan kita menunjukkan bahwa tingkat efikasinya kita 65,4% kalau tidak salah. Ya, 65, iya itu kan interim analysis yang dikeluarkan karena kebutuhan emergency use authorization yang harus dikeluarkan oleh BPOM. Karena BPOM kan, ya saya nggak mau bilang BPOM itu di fait accompli ya, tapi kan jadwal pencanangan proyek vaksinasi perdana di Indonesia 13 Januari. Sementara kan hasil uji klinis fase 3 dari Bio Farma dan Unpad ini kan baru keluar nanti Maret ini kan, mereka janjikan pertengahan sampai akhir Maret. Nah, jadi angka 60,5% itu kan adalah satu angka interim. Nah, saya cenderung dan untuk dicatat bahwa subjek penelitian yang dilakukan di Indonesia itu kan hanya 1.620 dan sangat terkonsentrasi variabel subjeknya sangat homogen yang dilakukan yang diambil dari sekitar Bandung. Sangat tidak mencerminkan dari kondisi populasi Indonesia secara keseluruhan. Maka lebih baik saya menggunakan yang data Brazil karena Brazil itu uji klinis kan menggunakan 13.000 subjek penelitian sehingga dari sisi kekuatan power dari riset mereka tentu saja jauh lebih powerful dibanding dengan angka powernya ya, power dari riset ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang dilakukan di Indonesia. Yang Anda maksud data interim itu data sementara gitu ya, bahasa mudahnya ya? Ya, data yang belum yang still unpublished ya. Jadi kan sebenarnya kan mereka ini punya kewajiban satu step lagi setelah uji klinis. Itu mereka memberikan publikasi atas hasil uji klinis tersebut. Dipublish ya di dalam satu jurnal yang direview dulu. Nah, tetapi karena EUA maka ini di bypass. Nah, lalu apa yang menjadi dasar EUA ya interim, data interim, laporan sementara aja dari si peneliti. Dr. Tifa, saya ingin melanjutkan soal varian-varian baru tadi dan kemudian efektivitas dengan vaksin ini. Ini bagaimana? Ini cara orang awam perlu memahami. Apakah dengan adanya varian baru ini, tentu orang yang terkena varian baru itu dia tidak bisa menggunakan vaksin yang sudah ada sekarang ini? Ya, ini kan semuanya itu sebetulnya akhirnya jadi serba klaim, ya. Klaim yang klaim itu bisa dibuktikan setelah post evaluation. Semua klaim. Nah, sekarang kita pakai pegangan klaim aja dari katakanlah kita anggap mereka pihak-pihak yang kredibel. Dalam hal ini adalah pabrik farmasi ya, pabrik pembuat vaksin. Nah, mereka mengatakan bahwa secara studi genomik walaupun varian-varian dari virus ini muncul, tetapi secara genomik mereka masih 99% kompatibel dengan virus yang ada dulu yang mereka gunakan untuk mendevelop si vaksin itu. Nah, ini kan klaim. Mari kita buktikan. Nah, kan dasarnya kita kemudian memilih dari semua vaksin yang ada, ya udah kita anggap aja kita percaya dengan klaim tersebut, gitu kan? Ya mau nggak mau kita nggak bisa punya dasar apa untuk memastikan. Makanya cara paling bijak sih sebenarnya kita menunggu aja post marketing evaluation itu. Setelah 6 bulan baru kemudian kita memilih vaksin mana yang memang sudah terbukti nih di lapangan. Oke. Nah, yang paling penting pertanyaan publik tentu saja tadi saya menyampaikan apakah protokol kesehatan yang sekarang sudah diterapkan itu juga masih bisa diberlakukan untuk mengantisipasi varian baru ini? Nah, ini kan bukti ya. Bukti 12 bulan sudah dari kalau kita hitung dari perjalanan virus dari sejak katakanlah ambil aja per Februari 2020 sampai Februari 2021 ada satu fakta yang sangat menarik dan ini tidak pernah di blow up, yaitu bahwa sebelum ada vaksinasi angka case fatality rate dari virus COVID-19 ini itu turun dengan sangat drastis.
Dari 9,4% itu menjadi 3% sekarang. Bahkan dunia menuju ke 2,3%. Indonesia masih 3%. Nah, kontribusi siapa ini? Ya kontribusi 3M dan 3I itu. Kontribusi kita, walaupun kita pakai maskernya ala-ala, walaupun kita masih kepengen ketemu sama orang dan seterusnya, walaupun mungkin cuci tangannya nggak terlalu disiplin, tetapi itu ternyata berhasil secara sangat signifikan untuk menurunkan case fatality rate. Nah, sementara kalau kita bicara vaksin, ini vaksin angka dunia itu baru 3%. Baru 3% orang yang divaksin di dunia. Ya, sementara kick off-nya itu kan 11 Desember 2020. Baru dapat 3%. Indonesia berapa persen? Baru 1%. Kecepatan vaksinasi Indonesia ini secara real ya, bukan klaim dari pemerintah, saya hitung 24.600 orang per hari. Artinya untuk menghabiskan vaksin Sinovac aja yang 100 juta dosis itu, kita butuh waktu 5,4 tahun. Itu baru Sinovac aja loh. Untuk menghabiskan 50 juta orang Indonesia. Ini kalau kita pakai data real di lapangan ya. Jadi nggak bisa kita melakukan klaim bahwa sekarang ini grafik cenderung melandai dunia, ya itu karena hasil dari 3% vaksinasi, nggak bisa. Ini semua adalah hasil karya dari semesta, termasuk manusia itu. Oke, kan kalau Pak Jokowi mintanya 8 bulan, sementara Menteri Kesehatan bilang bahwa itu mungkin paling cepat 15 bulan. Dan Pak Luhut menyatakan bahwa kalau sudah sampai 70% vaksin itu tercipta herd immunity. Dengan kalkulasi yang sekarang tadi, kalau Anda itu bikin ekstrapolasinya kapan kira-kira bisa sampai selesai dengan pola semacam ini? Kalau saya hitung target pemerintah, sebenarnya target itu terlalu muluk karena pemerintah kan menargetkan mencapai herd immunity dengan vaksinasi itu 181 juta orang. Dari RO ya, menghitungnya itu dari RO 2,5, mereka ambil 181 juta ditambahkan dengan yang failed, katakanlah kegagalan vaksinasi itu berarti butuh sekitar 426 juta dosis. Itu kan yang mereka pesen tuh, ya. Padahal sebetulnya kalau mau tanya sama saya, sebetulnya kalau mau membangun kekebalan kolektif yang disebut artificial herd immunity dengan menggunakan vaksin, bukan natural herd immunity, ya, itu nggak usah harus 181 juta orang. 40% aja sebenarnya udah cukup. Ditambah dengan orang yang mengalami kekebalan alami karena dia terinfeksi. Jadi kerja vaksinasi itu sebenarnya nggak usah terlalu sebombastis itu gitu. Nah, tapi saya ngambil data pemerintah ya, maunya pemerintah itu kan 181 juta orang. Kalau kecepatan kemampuan vaksin dihitung dari sekarang yang 24.600, ya butuh sekitar 10 sampai 15 tahun untuk menyelesaikan vaksinasi itu. Wah, lama sekali. Tadi ada nyinggung-nyinggung soal RO itu apa? RO yang Anda maksud itu apa tadi? Ya, ini reproductivity rate. Jadi ada 2 angka penting yang saya cermati untuk melihat karakter tingkat bagaimana kemampuan virus ini melakukan penyebaran dirinya, contagious ya, how contagious it is gitu ya, dan how deadly it is ya kan. Jadi seberapa besar kapasitas dia menginfeksi dan seberapa besar dia membunuh orang. Ini ada 2 angka. Kalau kita mau melihat berapa besar dia kemampuan menginfeksi, dia lumayan ya. Dunia itu antara 2,25 sampai 3,58. Ini jauh lebih powerful untuk menginfeksi orang dibanding dengan SARS zaman dulu sama MERS. Tetapi deadly not really. Karena CFR-nya cuma 3% sampai 2,3%. Bandingkan dengan SARS yang 10%. MERS yang 34%. Nah, jadi ini apa trade off antara. Ya. Kita dalam perbincangan sebelumnya, Dr. Civa pernah menyebutkan bahwa Anda memperkirakan tahun 2021 ini akan banyak kematian mendadak. Apakah dengan setelah evaluasi selama sekian berapa mungkin 1 bulan terakhir ini, apakah prediksi Anda itu masih berlaku atau ada perubahan-perubahan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, kan sebetulnya nggak cuma 1 bulan, 2 bulan ini saja ya, 6 bulan terakhir lah dari katakanlah sejak bulan Oktober itu ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret.
Oktober, Agustus malah, itu kan udah banyak sekali terjadi kematian mendadak yang bahkan tidak sempat terdiagnosis sebagai COVID. Nah, kenapa? Karena memang ini menarik. Dia katakan saya nggak mau berspekulasi apa dia by design atau dia di-create atau enggak ya, tapi saya melihat dari sisi entitas dari si virus ini. Kembali lagi kata kunci yang saya berikan adalah dia contagious, yes, but deadly not really. Sebagai virus yang menginfeksi dan memiliki kapasitas membunuh. Itu kalau kita mau komparasi itu dengan demam berdarah yang memiliki CFR 20%. Kemampuan dia membunuh orang itu 20 dari 100 orang untuk demam berdarah. HIV lebih ngeri lagi, 90 kan. Jadi 100 orang yang kena HIV itu 90 orang akan meninggal karena HIV. Nah, dia kan 3, 100 orang 3 meninggal. Masalahnya adalah bukan soal deadly-nya, tetapi bagaimana dia ketika masuk ke dalam tubuh manusia dan kemudian dia memberikan influence dari kapasitas tubuh manusia secara keseluruhan karena dia menghijack DNA. Dia menghijack DNA. Nah, ini yang buat saya ini sangat terlalu tadi saya bilang menarik ya, tetapi kalau dari kacamata seorang periset, seorang peneliti ini sesuatu sekali gitu, sesuatu sekali. Dan saya karena memang menekuni bidang endotel atau pembuluh darah ya sebagai penelitian saya utama, maka saya langsung melihat korelasi positif antara kerusakan dinding pembuluh darah yang namanya endotel dengan COVID-19. Dan ini sudah dibuktikan dengan banyak sekali penelitian. Nah, inilah yang nanti akan men-trigger terjadinya sudden death. Karena kata kuncinya ada pada pembuluh darah itu yang Meninggal diserang oleh mendadak COVID. ya maksudnya ya. Ya, Oke. Nah, ini tentu saja kita menarik kalau dampaknya terhadap para orang yang sudah terjangkit. Tadi kan Anda menyebut bahwa orang-orang ini memang otomatis punya kekebalan kalau sudah terjangkit. Tetapi saya juga membaca-baca itu katanya ada dampaknya gitu. Jadi bukan berarti kalau Anda sembuh itu ya tidak ada apapun dampaknya pada tubuh. Apakah ada data semacam itu, Dr. Tifa? Iya, saya secara intensif ini seminggu sekali itu mengadakan pertemuan terbatas dengan para dokter. Jadi ada dokter penyakit dalam, kami kumpulkan untuk kita bicara, kemudian neurolog dan ini 1 minggu sekali kita kumpulkan. Karena mereka lah yang benar-benar mendapatkan dampak secara langsung setiap hari tanpa bisa mereka hindari. Apa yang terjadi pada mereka ketika kemudian mereka menjadi penyintas. Ini observational study yang betul-betul levelnya primer. Ternyata sama ya, artinya saya ini katakanlah hipotetikal karena belum saya publikasikan ya, ini baru kita sedang susun manuskrip publikasinya. Rata-rata mengatakan bahwa stamina mereka tidak seperti dulu ketika mereka belum terinfeksi oleh COVID, dan kemudian nafas ya rasanya itu terasa lebih pendek dibanding dengan sebelumnya. Dan ini ternyata korelatif ya dengan penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi yang disebut sebagai long COVID ya, long COVID. Jadi kalau googling kata kuncinya long COVID. Apa yang terjadi pada orang yang menjadi penyintas COVID ya, tidak semua, tetapi penelitian ini menyatakan bahwa orang yang sempat masuk dalam fase sedang sampai berat, artinya terjadi pneumonia berat, itu mengalami yang namanya fibrosis sampai menghasilkan cicatrix di dalam sel-sel parunya. Apa itu? Jadi perlukaan ya. Jadi parunya luka, sel-sel parunya rusak, terjadi kemudian karena tubuh itu memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri, tetapi tidak sempurna karena kan memang dihajar habis-habisan tuh sama si virus COVID itu, maka penyembuhannya menjadi tidak sempurna dan menghasilkan fibrosis. Jadi kayak jaringan ikat yang membuat fungsi paru-parunya menjadi tidak maksimal seperti dulu. Nah, ini yang menarik sekali ya. Ini baru dari paru ya. Belum kita bicara endotel, karena saya menduga bahwa endotel atau dinding pembuluh darah pun mengalami hal yang sama. Oke. Ya. Oke, jadi apapun poinnya sebenarnya jangan sembrono gitu. Meskipun Anda sudah pernah terkena COVID, apakah sudah vaksin dan sebagainya, bukan berarti itu Anda bebas merdeka begitu ya. Iya, ya inilah ya. Jadi betul-betul pandemi yang menghasilkan multi pandemi. Pandemi yang menghasilkan multi pandemi, dan kita akan menjalaninya nih sejak tahun 2021 dan seterusnya. Pandemi over pandemi nih nanti. Satu long COVID, kemudian muncul lagi ternyata nanti post marketing evaluation. Saya deg-degan juga nih, karena saya bukan peneliti atau dokter yang anti vaksin loh ya.
Karena kan bagaimanapun proven ya, vaksin itu mengendalikan lah, walaupun presentasinya sekian persen gitu. Nah, saya deg-degan tuh 6 bulan dari sekarang itu bagaimana nih publikasi penelitian yang kalau seandainya tidak efektif ya sudah gitu. Berarti kan kita benar-benar bertempur satu lawan satu tanpa baju zirah gitu dengan si virus ini, dan siap-siap aja. Gitu. Oke, Dr. Tifa, tapi penting ini Anda semacam memberikan bukan saran atau tip kepada para pemirsa kita berkaitan dengan temuan baru virus ini dan juga soal vaksin ini. Silakan, Dr. Tifa. Ya, kami juga melakukan penelitian juga tentang behavior ya. Apakah behavior dari rakyat Indonesia terutama itu berubah. Ternyata perubahannya dengan meyakini bahwa dengan menggunakan 3M dijadikan sebagai lifestyle sehari-hari selama pandemi ini yang belum tahu kapan berakhirnya, itu baru menyentuh angka 30%. 70% itu kemudian tendensinya itu menuju kepada pengabaian, abai, karena lelah, karena pengen menghilangkan kata-kata COVID di dalam kehidupannya, dan mereka cenderung. Nah, ini yang sebenarnya ada pisau bermata dua sebetulnya. Ada keuntungannya sih sebenarnya orang yang abai, itu seperti yang terjadi di India. Kalau semakin banyak orang yang abai, artinya mereka sudah siap nih secara mental untuk bertempur satu lawan satu sama virus. Apa yang diuntungkan nih? Diuntungkan adalah terjadi natural herd immunity. Itu seperti yang terjadi di India. Ya udah, yuk kita keluar aja semua. Pokoknya kita keluar aja semua, kita bertempur satu lawan satu sama COVID. Yang lemah meninggal, yang sedikit lemah sakit, ya, yang selebihnya akan kebal secara permanen gitu. Ya nggak apa-apa kalau rakyat Indonesia 275 juta itu sedia untuk seperti itu, ya siapkan aja iman sama takwa husnul khotimah gitu kan, kita semua. Atau pakai jimat. Atau pakai jimat gitu kan. Okay. Kita kan nggak pernah tahu. Ya, kita ini termasuk bagian 3%. Poin pentingnya saya kira tetap saja ya, menjaga protokol kesehatan itu bagaimanapun itu salah satu cara. Ya, itu kan kembali lagi seperti saya bilang, 12 bulan itu kontribusi penduduk walaupun ala-ala, walaupun pakai maskernya, kadang-kadang di dagu, di leher, dan seterusnya. Kemudian cuci tangannya juga nggak terlalu disiplin. Kemudian jaga jaraknya juga kadang-kadang masih kepengen tidak ada jarak, dan seterusnya. Ternyata berkontribusi loh secara signifikan untuk menurunkan CFR. Maka lanjutkan sampai titik penghabisan. Oke, baik, ini Anda terminologinya tempur terus ini. Berjuang satu habis-habisan, lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Ini ngeri kita. Bagaimana lagi? Okay. Baik, terima kasih Dr. Tifa atas perbincangan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.